warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang saya hormati para sepuh lingkungan Masjid At-Taubah, yang saya hormati Bapak Amrih selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam Khatib dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan cucuran rahmat dan barokahnya kepada beliau. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyediakan berbagai macam kebutuhan manusia dengan sifat Rahman Rahimnya sudah tersedia semua. Salawat dan salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Ini kalau kita perhatikan perilaku Nabi itu tidak ada yang mubadir. Candanya aja beneran ya Pak ya. Jadi ketika ada orang nenek-nenek datang kepada Rasul, ya Rasul, saya sholat, saya zakat, saya puasa, saya haji, adakah orang seperti saya di dalam surga? Enggak ada gitu. Itu padahal candanya, tapi beneran. Karena apa? Karena nanti di surga itu orang akan kembali muda lagi. Ya biidznillah, dengan izin Allah. Makanya kalau orang-orang kafir itu melihat perilaku Rasul, dibilangnya banyak yang menyimpang, itu sesungguhnya mereka tidak tahu. Contoh yang gampang, yaitu tawaf. Kebetulan bulan haji ya udah lewat Pak ya. Kata Pak Khotib nanti hari Rabu berubah bulan tahunnya 1443 berarti ya Hijriah. Jadi hari Rabu. Ya dibiasakanlah diteruskan apa itu doa di akhir tahun. Akhir tahun berarti asar Pak ya. Akhir tahun asar datang, silakan. Awal tahun berarti maghrib. Beda ya. Diingatkan ini. Jadi asar doa akhir tahun, nanti di maghrib itu doa awal tahun, baca Yasin silakan, dan itu baik. Dan itu baca Yasin nggak ada istilah salah, itu nggak ada. Ini ada orang begini Pak, kalau ada orang berani bilang kafir kepada orang yang bilang ditanya gini, siapa Tuhanmu? La ilaha illallah. Siapa utusan nabimu? La ilaha illallah. Siapa kiblatmu? La ilaha illallah. Kira-kira berani nggak ngomong bilang kafir? Nggak berani kan? Nah ini makanya kita itu harus jangan terlalu gegabah, ya, jangan terlalu gegabah
menuduh orang itu kafir itu jangan. Apalagi dia seorang muslim, apalagi dia orang yang beriman dengan ungkapan seperti itu. Nah, itu. Ya, jadi ada contoh tawaf. Nabi itu menyatakan bahwa tawaf itu bisa dengan yang afdol itu dengan kaki sendiri jalan. Tapi nanti ada juga yang dengan yang lain. Ya kalau yang sudah sepuh nggak bisa jalan kan biasanya ada apa itu Pak, roda ya Pak ya, didorong. Nah, itu bayar. Nanti ada lagi orang yang sehat tetapi pakai kuda. Apa hukumnya? Boleh tapi makruh. Nah, ini dicontohkan oleh Rasul juga. Rasul juga pernah tapi makruh. Ya, jadi menunjukkan bahwa itu diperbolehkan tapi enggak baik. Ya sama, Nabi menyatakan bahwa memakan bawang itu makruh. Nabi pernah makan tapi enggak keseringan. Ya itu, ya jadi itu dicontohkan. Jadi kalau enggak ada contoh-contoh itu tidak bisa kita itu mengambil yang seperti apa. Jadi perilaku Rasul itu memang uswah hasanah bagi kita semua. Ya, itulah. Ini kadang-kadang orang itu orang-orang yang tidak beriman kepada ajaran Islam, tidak beriman kepada adanya Allah dan seterusnya, itu menuduhnya yang tidak-tidak. Yuk kita teruskan kaji kita seperti biasa, yaitu masih surah Asy-Syu'ara ayat 160 Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qaum Lutinil mursalin. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القائلين
Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in. Illa ajuzan fil ghabirin. Thumma dammarna al-akharin. Wa amtarna alaihim matara. Fasa'a matarul munzarin. Inna fi dzalika laayah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sadaqallahul azim. Yuk kita tengok ayat yang sebelumnya. Kalau ayat yang sebelumnya itu di penghujung, yaitu berkaitan dengan Nabi Saleh. Jadi Nabi Saleh itu ditantang oleh kaumnya. Hai Saleh, kamu itu ya sama dengan kita, sama dengan saya. Ngapain kamu ngaku aku sebagai Nabi? Sekarang buktikan kalau kamu sebagai Nabi. Saya minta datangkan unta. Datangkan unta, terus dibilang apa? Untanya itu yang perempuan dan yang sudah hamil 10 bulan. Ini mintanya macam-macam ya Pak ya. Kalau orang yang tidak beriman itu seperti itu, ngomongnya macam-macam. Kalau orang beriman itu sami'na wa ata'na gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul, saya mendengar dan aku akan ikut apa yang engkau katakan ya Rasul. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau dasarnya orang yang tidak beriman itu cuma minta-mintanya saja. Adakan. Jadi usil kerjaannya, hasud kerjaannya, dengki kerjaannya. Itulah orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman, apa yang dinyatakan maka dia pun akan melaksanakan. Makanya digambarkan kalau orang-orang yang beriman itu wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasul ambil. Apa yang Rasul tinggalkan ya sudah tinggalkan. Nah ini kuncinya itu kalau dalam ajaran agama sederhana Pak sebenarnya Pak, enggak susah. Hakikatnya di dalam firman Allah dan hadis Nabi itu ada dua. Satu apa? Perintah. Yang kedua apa? Larangan. Udah cuma itu. Cuma kadang-kadang orang dibuat susah sendiri. Makanya dibilangnya susah mengkaji Al-Quran. Sederhana, Al-Quran itu ada dua. Cuma gaya bahasa itu macam-macam. Ada yang vulgar, ada yang halus. Karena yang dihadapi itu beraneka ragam dalam Al-Quran ini. Ya, manusianya beraneka ragam. Ada yang cerdas, ada yang setengah cerdas, ada yang tidak cerdas. Bervariasi.
Makanya di sana itu gaya bahasanya beraneka ragam. Ya, gaya bahasanya itu beraneka ragam. Nah ini, ya jadi ketika itu Nabi Soleh diminta oleh umatnya, "Hai Soleh, datangkan unta cewek yang lagi hamil, lagi bunting 10 bulan." Nabi Soleh dengan tantangan tersebut, "Hayo saya buktikan bahwa aku ini adalah utusan Allah." Ini ada beberapa pernyataan yang diulang-ulang dalam Al-Quran dengan pernyataan inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Ini peringatan sebenarnya, Pak. Peringatan bagi orang-orang alim, bagi orang-orang yang berilmu. Jangan engkau gunakan ilmumu untuk kepentingan pribadimu. Jangan engkau gunakan ayat-ayatmu untuk kepentingan kelompokmu. Ya, ini perintah Allah. Jadi dinyatakan nanti dengan penegasan-penegasan, kalau kamu sebagai alim yang warasatul anbiya, ikuti fattaqullaha wa ati'un. Ini penegasan yang luar biasa. Fattaqullah. Karena apa? Karena di sana itu godaannya banyak. Orang-orang yang berilmu, orang alim biasanya banyak pengikutnya. Karena dia dijadikan contoh, karena dia jadikan idola, karena dia itu jadikan panutan, maka biasanya banyak yang ngikutinnya. Dari pakaiannya diikuti, dari cara jalannya diikuti, dari cara ibadahnya diikuti. Nah ini, makanya orang sholat berjamaah itu penting untuk pendidikan yang luar biasa bagi generasi yang akan datang. Mereka tidak terasa bahwa mereka itu memperhatikan orang lain, memperhatikan Pak Khotib bagaimana ketika beliau itu jadi imam. Ya, ketika yang lain itu melaksanakan sholat sunnah, nah di sana itu anak-anak kita memperhatikan bagaimana takbirnya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana rukun sujudnya, itu diperhatikan oleh anak-anak kita. Makanya disuruh berjamaah. Penting pembelajaran yang luar biasa, yang kadang-kadang tidak detil di dalam sekolah, tapi kalau di dalam masjid praktek nyata. Nah di sini penting. Makanya disuruh berjamaah. Nah disinilah Nabi Soleh itu datang ke tempat yang lapang. Di sana beliau itu meminta kepada Allah. Nah disitulah diperintah, "Hai Soleh, belahlah batu itu." Ketika batu itu dibelah, biidznillah, belah dan muncullah onta. Onta itu yang cewek itu, ya, yang perempuan itu diminta oleh Nabi Soleh, "Tolong ini pelihara, tolong jangan ganggu, karena ini milik Allah." Bagaimanapun juga kalau milik Allah itu berbeda dengan milik manusia. Ya, milik Allah itu untuk semua. Untuk semua, masjid untuk semua, bukan milik perorangan masjid ini, milik umat Islam. Makanya kalau ada masjid ditutup itu aku kadang-kadang ngenes gitu, Pak, prihatin gitu. Kok sampai masjid ditutup? Apa salahnya masjid? Kok ada orang mau beribadah dilarang? Nah ini udah kebalik ini dunia ini. Ya memang karena adanya wabah ini, kata Allah, kata Rasul itu nanti di hari akhir itu ada ujian yang luar biasa. Yang kita ini sesama muslim, yang dulunya ketika normal, ketika hadapan, di sana dinyatakan siapa di antara dua muslim terus berpapasan, terus dia itu maaf-maafan dan ulurkan tangannya gitu kan ya. Ketika dia itu sampaikan uluran tangannya itu, maka Allah ampuni segala dosa-dosanya. Tapi kalau sekarang kan penuh curiga ya Pak ya. Nah ini ujian ini Pak, ujian, penuh curiga. Jangan-jangan banyak coronanya, bilangnya begitu. Sekarang sudah ada varian baru, Delta dan sebagainya. Masya Allah, orang itu tidak ada husnudonnya, adanya saling curiga. Nah inilah makanya
kita selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Panjatkan doa ini terus. Ya, jadi dari godaan dajjal, penipu. Dajjal itu artinya penipu, Pak. Penipu. Yang sebenarnya di sana perbuatan baik dibilangnya nggak baik. Nah, disinilah Nabi Soleh itu meminta agar unta ini dijaga. Tapi apa kaumnya? Kaumnya itu malah menyuruh membunuhnya. Unta itu karena memang punya Allah, unta itu bisa memberikan susunya untuk penduduk setempat. Dan untanya itu mengerti pada jam-jam tertentu dia itu ke tempat mana yang dia hinggapi. Dan di sana ada orang yang berkumpul dan mereka pun mengambil susunya. Nah inilah keberkahan. Kalau orang itu mau menjaga milik Allah, itu berkah. Ini kalau kita umpamakan seperti itu. Kalau orang tidak mau menjaga milik Allah, tidak bakalan berkah. Yang benci siapa? Yang benci itu kalau digambarkan orang kaya, Pak, di sana, penggede, dia nyuruh kepada anak muda, hei bunuh itu, kamu saya upahin. Ya karena apa? Karena merasa bisnisnya itu tersinggung. Bisnisnya itu takut dia itu mati. Nah, ini biasanya orang-orang konglomerat yang benci kepada syariat Islam. Yang tidak suka dengan Islam, maka dia nuduh yang tidak-tidak. Biasanya seperti itu. Ya itulah gambaran Nabi Soleh yang diberikan oleh Allah, yaitu berupa unta. Yuk kita teruskan kaji kita. Kadzabat qaumul Lutinil mursalin idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullah wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Ada kan ya ayat yang sebelumnya sama ya Pak ya? Itu formatnya seperti itu. Jadi Nabi Lut itu dibohongi, ya, dibohongi oleh siapa? Oleh kaumnya. Maka Nabi Lut itu ngomong, apa kamu tidak bertakwa? Apa kamu tidak takut kepada Allah? Dan beliau juga menegaskan, aku ini adalah utusan yang bisa dipercaya. Maka bertakwalah kepada Allah dan ikutilah aku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Para nabi itu menegaskan, aku tidak bakalan minta untung, minta upah darimu. Upah itu banyak bentuknya Pak. Upah itu bisa jadi dia itu mengerjakan sesuatu, terus dia nodong minta, sini buat saya mana? Aku sudah memberikan sesuatu, buat saya apa? Ada yang seperti itu. Nanti ada upah Pak, yang tidak kentara. Tidak kentara, tapi ini biasanya lebih besar Pak. Jadi membuat rekayasa, ini umat milik saya. Kamu bisa dapat suara dari milik saya, umat saya, kamu berani berapa? Itu yang lebih parah Pak. Itu yang menjual umat. Ini kalau ini ada kaitannya dengan surat Yasin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ya. Ya jangan kamu itu mengikuti orang yang mencari untung. Nah ini sudah dihabarkan beberapa ayat. Nanti ada lagi wala tastaru bi ayati samanan qalila. Ini sebenarnya jelas untuk orang-orang yang alim. Hei orang alim, jangan engkau menjual ayatku dengan harga yang murah. Harga yang murah itu jangan dilihat miliknya Pak. Yang namanya dunia itu murah. Dunia itu murah. Bayangkan, ketika orang kaya raya meninggal, bawa apa Pak? Yang dibawa apa? Paling ada beberapa. Ada yang mengantarkan saudara-saudaranya sampai kuburan. Nanti sampai kuburan kalau kita perhatikan hanya kain kafan.
Nanti kalau kita perhatikan lagi di sana, yaitu doa-doa yang dipanjatkan untuk mereka. Kecuali amalnya Pak yang mengikutinya. Nah itulah yang nantinya dia itu akan menjadi teman. Ketika dia itu berada di dalam alam kubur, maka di sana dialah yang menemaninya. Amalnya, kalau amalnya itu amal soleh, maka bentuknya orang yang menyenangkan. Kalau dia itu orang-orang yang termasuk orang yang tidak pernah beribadah, yang menakutkan. Nah itulah amalnya yang nantinya itu akan menemaninya. Makanya digambarkan oleh Allah dengan memberikan firman-Nya untuk para nabi itu dinyatakan, aku tidak meminta upah apapun dari kalian. Upahku sudah disediakan oleh Allah. Nah ini kalau orang-orang yang sudah berilmu, sudah sebagai alim, merasakan bahwa itu adalah keharusan, menjadi kewajiban untuk memberikan, umat Islam itu tenang Pak ya. Umat Islam itu tenang. Karena apa? Nggak usah kemana-mana, mau belajar ke masjid gitu. Nggak usah kemana-mana, belajar ke masjid. Kayak sekarang dengan adanya pandemi Pak, memprihatinkan Pak. Ada orang yang menyekolahkan anaknya ke tingkat SLTA nggak punya duit. Ya karena apa? Karena ada pandemi. Saya yakin Pak, yang namanya pandemi itu ada orang yang rugi, ada yang diuntungkan Pak. Pasti itu. Ada yang rugi, pasti ada yang diuntungkan. Nanti kalau bilang ada yang diuntungkan terus disebut, bilangnya provokator. Ini pasti ada. Logikanya kalau ada yang jual, ada yang beli. Iya kan? Nah ini nggak semuanya orang rugi. Mereka yang mencak-mencak Pak. Mereka yang suka pura-pura marah-marah. Nah itu yang dapat untung itu. Pura-pura marah-marah. Nah ini bukti Pak. Ini nyata. Nah di samping itu nanti ada yang kurang malek gitu Pak ya. Tahu kurang malek Pak? Korup gitu ya Pak ya. Kurang malek gitu. Itu bahasa halusnya Pak. Ya itulah. Jadi apa itu para rasul itu menyatakan, aku tidak minta upah. Upahku sudah disediakan oleh Allah. Seperti itu. Nah ini. Ya jadi terus diteruskan. Atatuna dzukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqalakum wa rabbukum wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Ini kalau kaum Nabi Lut itu kan berkaitan dengan pernikahan ya Pak ya. Jadi kaum Nabi Lut itu menyatakan, kenapa sih engkau mendatangi sama laki-laki? Kira-kira seperti itu. Dan Allah itu sudah menyiapkan di sana itu ada pasangan-pasangannya. Ini kalau dalam Al-Quran Pak, ini menunjukkan bahwa suami istri itu dari akar kata yang sama Pak. Zaujun, zaujah. Itu menunjukkan bahwa kedudukan suami istri itu tidak ada perbedaan. Perbedaannya cuma membedakan itu job yang memang di sana itu harus dibedakan. Ya, lelaki yang membuahi gitu kan ya Pak ya. Itu tidak mungkin kalau laki-laki sama perempuan. Maka perempuan itu laksana kebunnya. Kalau orang tani pasti tahu Pak ya, biji ditaruh. Nah itu laksana laki-lakinya. Nanti tanah itu laksana perempuannya. Ya nggak bisa. Kalau dari kodratnya yang seperti ini kok dirubah, itu ya nggak mungkin. Ini dulu Pak. Ini kalau bulan September itu biasanya huru hara ada Pak. Karena biasanya kelakuan PKI. PKI dulu itu perempuan gerwani Pak. Itu yang suka nuntut perempuan harus sama dengan laki-laki. Di antaranya di sana umpamanya masalah perceraian. Perceraian itu juga perempuan punya hak untuk menjatuhkan talak.
Kan kalau jatuh talak itu laki-laki kan Pak ya? Walaupun si perempuan yang mengajukan, tetapi laki-laki yang memutuskan. Nah disitulah perempuan dia itu bilang seperti itu. Padahal ini adalah ajaran Islam. Kalau ajaran Islam itu ya laki-laki yang berikan putusan. Makanya mereka itu tidak suka. Kayak apa itu ketuhanan yang Maha Esa Pak. Itu orang PKI bilangnya apa? Bilangnya itu berketuhanan paham Islamisme. Ya memang benar sih. Yang mengesahkan itu kan Islam. Yang menyatakan Tuhan itu satu, itu kan Islam. Tapi inilah ingin buat huru hara, ingin buat perkara. Seolah-olah dia itu menyatakan ini corak Islam. Mereka padahal orang-orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha yang sudah ada di Indonesia itu sudah mengakui. Udahlah itu sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun nanti kategori Esa itu nanti beraneka ragam. Orang-orang PKI itu menghembus-hembuskan itu. Nah inilah orang PKI. Jadi ingin menunjukkan bahwa ini dominasi Islam, bilangnya seperti itu. Ya memang wajar mestinya sih. Umat Islam berapa persen sih? Ya kalau dulu sebelum adanya G30 SPKI, umat Islam itu 90% Pak. Tetapi setelah G30 SPKI, orang-orang PKI itu dikejar-kejar, orang PKI itu banyak yang berlindung kepada orang Nasrani. Banyak yang pindah. Ini sejarah. Nggak bisa kita elakkan. Kok ke situ ya Pak ya? Ya, ini apa itu orang-orang umat dari Nabi Lut itu suka dengan laki-laki, yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Nah, dia menyatakan seperti itu. Inilah kehebatan orang-orang para nabi. Orang-orang yang diberikan pertolongan oleh Allah itu berani mengungkapkan sesuatu yang berlawanan. Kalau kita kan mengungkapkan sesuatu yang berlawanan, jangan-jangan gitu kan ya. Jangan-jangan gitu. Kalau kita nanti jangan-jangan kamu nanti digeser. Jangan-jangan. Nah, ini banyak jangan-jangannya. Tapi kalau orang itu dekat dengan Allah, itu nggak ada istilah itu. Sudah, kalau memang ini adalah batil, nyatakan batil. Kalau ini memang hak, ini hak. Akan seperti itu. Sekarang berapa sih ulama yang berani kayak Rasul itu? Kayaknya nggak ada ya Pak ya. Orang alim kayaknya nggak ada. Aduh terkucil. Ini juga ada. Ya filosofisnya ada juga ya. Diem lu gitu ya. Ya itulah gambaran dunia itu biasanya ada hubungannya biasanya Pak. Ya ada simbol-simbol bahasa Allah yang kadang-kadang kita tidak paham, kadang-kadang. Ya, jadi inilah orang-orang orang-orang umat Nabi Lut itu dia mencari laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan dinyatakan bahwa ini ada serangan dari kaumnya Nabi Lut. Qalu la illam tantahi ya Lutu latakunanna minal muhrajin. Mereka berkata, hei Lut, kalau kamu tidak nyetop ucapanmu itu, nanti kamu termasuk yang saya usir. Nah inilah, kalau orang itu menegakkan ajar agama, itu tantangannya luar biasa. Ya, diusir itu maknanya banyak Pak. Kalau zaman sekarang digeser mata pencahariannya, gitu ya Pak ya, dikucilkan. Ya kalau ini dulu memang diusir dia karena banyaknya orang yang berbuat jahat. Kalau orang sudah punya perbuatan jahat dan itu menjadi kebiasaan, itu kan mereka kompak dalam kejahatan. Maka mereka pun menyatakan kamu akan saya usir. Qala inni li'amalikum minal qalin. Nah, ini jawabnya Nabi Nuh. Aku ini benci dengan perbuatanmu itu yang sudah keterlaluan. Allah ciptakan manusia laki dan perempuan yang berpasang-pasangan. Ini ada maksudnya untuk turun temurun, ada generasi berikutnya.
untuk melestarikan jagat raya ini. Karena apa? Karena Allah sudah nyatakan bahwa manusia ini ada sebagai khalifah, sebagai ganti Allah, sebagai pengelola alam raya ini. Kalau sudah laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, apa jadinya? Anggar sama anggar, Pak. Ya nggak bisa, nggak ada keturunannya. Nah, oleh karena itu seperti itu, maka Nabi Lut itu benci dengan perbuatanmu itu. Nah, ayat berikutnya, Rabbi najjini wa aghli mimma ya'malun fanajjainahu wa ahlahu ajmain. Rabbi najjini, ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah aku dan ahliku mimma ya'malun, dari perbuatan yang telah mereka perbuat. Fanajjainahu wa ahlahu ajmain, maka Allah selamatkan Nabi Lut wa ahlahu, dan orang-orang yang seakidah, orang-orang yang sepaham, ajmain semuanya. Ya, ini kenapa sih Nabi Nuh sampai berdoa seperti itu? Padahal yang berbuat orang lain. Yang berbuat itu orang lain, tetapi kenapa Nabi Nuh itu sampai mengungkapkan seperti itu? Kalau orang, Pak, sudah kena penyakit homoseks, Pak ya. Kalau perempuan lesbian, kalau laki-laki homo gitu ya, Pak ya. Itu berbahaya, Pak. Ya, berbahayanya apa? Apalagi kalau sudah umur 50 tahun, itu nggak bisa diubah. Kalau sudah menjadi umur 50 tahun. Dan itu, Pak, itu biasanya nular, Pak. Nular. Jadi percikan ludahnya, tingkah lakunya itu nular. Nah, ini hati-hati. Kalau ada orang yang laki-laki yang semampai, ya Pak ya. Perempuan yang gagah, tarojul ya, menjadi laki-lakian. Nah, itu hati-hati. Nah, ini karena apa? Karena itu akan nular. Dia akan mencari temannya, nanti dielus-elus gitu ya, dielus-elus. Nanti kalau dielus-elus, nanti ada rangsangan, udah gulet dia. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah, ini jadi sudah tercampur aduk. Makanya dinyatakan oleh Nabi Nuh, ya Allah ya Rabbi, selamatkanlah keluargaku. Ini keluarga ini yang dimaksud yaitu yang seakidah, yang seagama. Karena apa? Karena nanti ada istrinya Nabi Lut itu juga tidak beriman kepada Nabi Lut. Malahan dia itu suka dengan kaumnya. Jadi ketika Nabi Lut itu didatangi oleh dua orang laki-laki yang gagah, yang ganteng. Kalau gagah ganteng laki-laki itu biasanya malaikat. Nah, malaikat itu datang ke situ, ditutuplah oleh Nabi Lut agar tidak didatangi oleh kaumnya. Istrinya pura-pura datang ke tetangga, ketok-ketok, assalamualaikum, atau bahasanya apalah kalau zaman dahulu gitu ya, permisi, ada garam enggak? Padahal di rumahnya ada garamnya, bumbu-bumbu sudah disediakan, tapi pura-pura. Sebenarnya dia ingin memberitahu bahwa di sana itu ada tamu ganteng gitu, kalau mau datang aja gitu. Gambarannya seperti itu. Nah, inilah kaumnya Nabi Lut. Sampai istrinya pun itu bukan termasuk ahli. Nanti yang disebut ahli yaitu orang yang seakidah. Nah, sudah seperti itu, sudah diselamatkan. Nabi Lut itu pergi ya di negeri Sodom namanya, Pak ya. Makanya dengan namanya Sodom, Pak ya. Orang yang laki-laki kepada laki-laki itu nyodomi kan, Pak ya, sodomi. Nah, itu dari negeri Sodom namanya. Nah, diambil dari negeri tersebut dengan nama Sodom. Nah, sudah seperti itu. Di sini illa ajuzan fil ghabirin summa dammarnal akharin. Ini hanya beberapa aja, Pak, yang ikut dengan kaum dengan Nabi Lut. Jadi semuanya itu dibalik, Pak. Dunia itu dibalik. Ya Allah yang berkuasa. Bisa aja. Jadi dunia itu dibalik, blek, mati semua. Termasuk apa? Termasuk orang yang tidak berbuat maksiat. Makanya kalau Kiai Haji Zainuddin MZ itu menyatakan, iya yang berbuat maksiat gitu ya.
tapi ditimpakan kepada semuanya. Nah, ini. Jadi kalau ada orang berbuat kemungkaran, itu bisa azabnya, ya, siksaannya itu bisa kepada orang lain. Nah, ini. Ya, jadi di sini dinyatakan ada beberapa yang tertinggal. Kemudian apa? Summa dammarnal akharin. Yang lain juga dihancurkan, Pak. Dihancurkan yang lain juga. Wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul mundarin. Nah, diturunkan hujan yang lebat, dan hujan itu yang membuat keburukan, membuat malapetaka. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Bahwa itu adalah suatu tanda, namun demikian kebanyakan orang itu tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu itu adalah yang perkasa dan mempunyai sifat rahim, belas kasihan. Ya, Allah itu memberikan adab bisa, tapi sungguhnya Allah itu adalah rahim. Ya, kalaupun dia itu telah berbuat dosa, kalau mau tobat Allah terima. Artinya seperti itu. Seperti apapun dosanya gitu ya. Seperti apapun dosanya itu Allah akan mengampuninya. Kadzdzaba ashabul aikah wallahu a'lamu bissawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.